Oke semuanya, apa kabar? Selamat datang di channel ini bersama saya Aditya Saputra. Baik, kita langsung aja, kita akan melanjutkan video kemarin di mana kita sudah konfigurasi Sequelize. Nah sekarang kita akan membuat models dan migrationnya menggunakan Sequelize. Oke, saya coba ke package.json. Saya akan buat script baru yang namanya Sequelize. Kalau kemarin kan nggak ada CLI-nya. Nah sekarang saya ganti menjadi CLI. Oke, ya kalau kalian mau modif silahkan. Mohon maaf ini salah, bukan di sini tapi yang di sini. Saya buat baru namanya Sequelize minus CLI. Ya dimana dia mengarah ke sini. Oke. Cara menggunakannya gimana? Pertama kita buat dulu modelnya. Cara buat modelnya karena kita akan buat CRUD to do ya, to do list ya. CRUD-nya ini ya create, read, update, delete ya, to do list. Maksudnya kita akan buat to do list menggunakan Sequelize. Database-nya adalah MySQL. Oke, saya bingung juga mau ngomong seperti apa. Tapi oke, kita lanjut. Kita buat dulu modelsnya. Kalian ketik npm run Sequelize -cli. Nah, ada argumen yang kalian harus penuhi. Kalau kalian lihat dokumentasi di bagian creating first model, nah kalian lihat kan. Nah ini yang kita perlukan, name, user, atribut dan sebagainya. Kita butuh name dan juga atributnya. Oke, nama modelnya adalah user dengan atribut sekian. Nah, dan sebelumnya kita perlu ini juga nih, bantuan ini yang namanya model .2 generate. Oke, sip. Kita copy aja, kita buat, kita kembali ke text editor. Nah, kita coba model .2 generate apa tadi, minus name user. Oke, kalau user kita ganti menjadi to do, dimana to do ini ada attributes, dimana attributes ini adalah field yang nantinya kita akan isi, ada first name, last name dan seterusnya. Karena kita to do, yang kita perlukan misal name, dia string, bener enggak ya? Oke, benar, penulisan seperti itu, name string. Sebentar, saya lupa. Oke, description dia text, author dia string. Oke, begini aja sudah cukup. Nantinya dia akan buat file migrationnya beserta modelnya di folder database. Tapi sebelum itu saya ingin menambahkan yang namanya minus underscore. Jadi kalau underscore ini, kalau misalnya kita simpan ke database, atribut-atribut ini akan tersimpan yang namanya ada underscore-nya. Misal ada full underscore name. Jadi begitu. Kalau ini nggak dipakai, dia akan menjadi camel case. Camel case itu misal full name, n-nya itu akan jadi huruf besar gitu. Itu camel case. Kalau defaultnya sih dia camel case, tapi kita akan ubah menjadi underscore kita nyalakan menjadi ada garis bawahnya gitu, ada underscore seperti itu.
Oke, langsung aja. Ini saya enter. Oke, menjalankan SQL A dan oke, sip. Ini yang terjadi. Ternyata ada errornya. Apa kira-kira errornya? Errornya terlihat jelas missing required arguments, name, dan attribute. Kenapa? Kenapa ada error? Harusnya ini nggak error. Kalau kalian lihat tadi di dokumentasi, ini nggak error, gitu. Lalu kenapa error? Saya menggunakan fitur dari Node.js, package.json ini, npm ini, dimana SQL Shell ini hanya ada di lokal saya. Kalau ada di secara global, modulnya saya install secara global, harusnya nggak error. Maka saya jalaninnya bukan menggunakan npm, tapi saya menggunakan npx gitu. Npx ini sama seperti npm, cuman fungsinya lebih global lagi begitu. Ya, saya nggak tahu perbedaan npx dan npm, tapi yang saya tahu seperti itu. Kalau kalian punya pemahaman lain, silahkan kalian komentar aja begitu. Kalau kalian masih bingung, silahkan komentar aja gitu juga. Kemudian, nah lalu bagaimana supaya nggak error? Nah, supaya nggak error, kita harus tambahkan yang diminta. Yang diminta kan apa tadi? Arguments. Nah, dia butuh arguments, name, dan attribute. Ya kan, name dan attribute ini dari dari SQLS. Kita melupakan argumensnya. Nah, caranya gimana membetulkannya? Kita kembali ke codingan kita. Ups, saya clear dulu. Oke, kita kembali, kita lihat historinya. Nah, kalau kalian mau lihat, kalian bisa tekan tombol atas bawah aja supaya kalian bisa lihat histori yang sebelum kalian ketik. Oke, saya akan modifikasi di bagian sini. Dia butuh argumen. Nah, argumen di npm itu adalah minus spasi. Nah, seperti ini, begitu. Kalau saya enter, oke, dia jalan. Nah, setelah itu kita akan buat sudah buat, oke. Udah ada error. Kalau kita cek di database models to do, nah sudah dibuat filenya, to do-nya. Oke, dan lihat migration-nya. Oke, dia buat juga. Sip. Kalau kita sudah buat, coba kita migrate. Migrate-nya sama, npm run SQLize CLI minus kita cek dokumentasinya migrate. Nah, db.2 migrate db.2 migrate. Sip. Ini harusnya berjalan sih. Kalau saya enter, oke, dia merunning. Oke, sip. Dia sudah buat file, dia sudah migrasi ke folder, ke database kita. Kalau kita lihat di phpMyAdmin ini yang tadinya kosong, harusnya ada. Saya refresh. Oke, sip. Ada folder yang namanya to-dos, di mana ada fieldnya, name, description, author, dan sebagainya. Jadi sudah otomatis dibuatkan. Ya, seperti itu. Mungkin itu aja, sekian. Nanti kita akan lanjut lagi menggunakan model sini. Kita akan langsung coba CRUD-nya itu seperti apa, begitu loh. Oke, sekian video dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.